Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Amalia Sapitri, nomor induk mahasiswa 21010403039. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi manajemen dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah aktivitas dakwah yang dikelola oleh prinsip-prinsip manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka citra profesional dalam dakwah akan terwujud pada kehidupan masyarakat. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif jika apa yang menjadi tujuan benar-benar dapat dicapai, dan dalam pencapaiannya dikeluarkan pengorbanan-pengorbanan yang wajar. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu hakikat dakwahiyah dan manajemen dakwah. Yang pertama yaitu hakikat dakwah Islamiyah. Hakikat dakwah Islamiyah ialah mengajak manusia kepada jalan Allah, pembangunan masyarakat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah pada hakikatnya adalah upaya untuk merubah sesuatu keadaan tertentu menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam. Dan pada hakikatnya, dakwah berkisar pada masalah-masalah penting, yaitu yang pertama, dakwah sebagai jalan menuju kepada ketauhidan, dan yang kedua, dakwah sosial masyarakat, dan yang ketiga, dakwah sebagai al-amru bil al-ma'ruf dan al-nahyu anil munkar. Sedangkan menurut Amrullah Ahmad, bahwa pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi iman yang diwujudkan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman yang termaktub dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu hakikat manajemen dakwah. Hakikat manajemen dakwah adalah merupakan proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. Manajemen dakwah merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap perencanaan selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Pertimbangannya adalah kondisi yang dihadapi selalu berubah-ubah. Manajemen dakwah dimaksudkan agar pelaksana dakwah mampu menampilkan kinerja tinggi. Hanya dengan demikianlah hakikat pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya dapat dicapai dengan baik. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hakikat dakwah Islamiyah ialah mengajak manusia kepada jalan Allah, pembangunan masyarakat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada hakikatnya, dakwah berkisar pada masalah-masalah penting, yaitu dakwah sebagai jalan menuju kepada ketauhidan, dakwah sosial masyarakat, dakwah sebagai al-amru bil al-ma'ruf dan al-nahyu anil munkar. Sedangkan hakikat manajemen dakwah ialah proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan,
pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. Manajemen dakwah merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Manajemen dakwah dimaksudkan agar pelaksana dakwah mampu menampilkan kinerja tinggi. Hanya dengan demikianlah hakikat pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya dapat dicapai dengan baik. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu landasan dasar manajemen. Landasan dasar manajemen terbagi menjadi dua, yaitu landasan dasar nakliyah dan landasan dasar akliyah. Yang pertama, landasan dasar nakliyah. Landasan dasar nakliyah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tersebut dijadikan pijakan sekaligus sumber mengapa dakwah akan terus dilaksanakan dan diperjuangkan oleh pengembangnya, yaitu umat Islam. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan bagi umat Islam sebagai upaya menyeru umat manusia agar melaksanakan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, sebagaimana telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 104 yang menjadi landasan manajemen dakwah, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Maksud manajemennya pada ayat tersebut yaitu terdapat dalam proses mengajak, di mana dalam proses mengarahkan orang itu harus memiliki metode dan arah yang sesuai dengan yang diinginkan, karena manajemen itu sendiri adalah keteraturan. Yang kedua, landasan dasar akliyah. Pengertian akliyah adalah sesuatu yang berkaitan dengan akal. Akliyah menjadi cara yang digunakan seseorang dalam menyimpulkan, menghubungkan, dan mengolah informasi sesuai standar kaidah tertentu. Secara garis besar, akliyah mencakup dua hal, yaitu menghukumi atau menyimpulkan dan menghubungkan realitas sesuai informasi berdasarkan standar kaidah tertentu. Norma dan nilai ajarkan kepada seseorang tersebut mengikuti norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa menjadi kekeliruan apabila tidak tepat dalam mengajarkan norma dan nilai. Oleh karena itu, norma dan nilai yang diajarkan harus disandarkan pada aturan agama Islam yang benar. Alhasil, landasan berpikir anak dipandu oleh standar kaidah Islam sehingga mereka dapat berpikir jernih karena disandarkan oleh aturan agama tersebut. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa landasan dasar dari manajemen dakwah adalah landasan nakliyah dan akliyah. Landasan nakliyah adalah landasan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis diyakini sebagai sumber dari ilmu dakwah. Al-Quran dan hadis tersebut dijadikan pijakan sekaligus sumber mengapa dakwah akan terus dilaksanakan dan diperjuangkan oleh pengembangnya, yaitu umat Islam. Terdapat beberapa surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen dakwah, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 104, Quran surah Ali Imran ayat 110, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214-216, dan yang terakhir Quran surah An-Nahl ayat 125. Sedangkan landasan akliyah adalah landasan yang berasal dari akal. Landasan akliyah ini mencakup dua hal, yaitu menghukumi atau menyimpulkan dan menghubungkan realitas sesuai informasi berdasarkan standar kaidah tertentu. Maksudnya adalah yang berkaitan dengan norma dan nilai yang diajarkan kepada seseorang termasuk agama. Dengan adanya landasan akliyah ini, seorang dai akan membuat perencanaan berdasarkan akal yang bisa menghubungkan realitas sesuai informasi yang didapat dari Al-Quran dan hadis. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu kedudukan manajemen dakwah. Kedudukan manajemen dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal.
Yang pertama, objek material. Objek material manajemen dakwah adalah umat manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu bukan saja umat Islam yang menjadi objeknya, tetapi juga seluruh umat manusia yang termasuk di dalamnya non-muslim. Objek material itu sama dengan banyak disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, ilmu hukum, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, dan lain-lain. Dengan kata lain, objek material bukan yang memberikan ciri-ciri yang khas bagi satu disiplin ilmu. Yang kedua, objek formal. Objek formal dalam manajemen dakwah yaitu mengkaji dan mempelajari bagaimana cara mengajak umat manusia agar masuk ke dalam sistem Islam dalam semua segi kehidupan. Bentuk kegiatan mengajak tersebut dapat berupa lisan, tulisan, dan aksi sosial. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedudukan manajemen dakwah dengan cabang ilmu lain terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang bersifat nyata yang diselidiki dan dideskripsikan oleh ilmu. Objek material manajemen dakwah adalah umat manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu bukan saja umat Islam yang menjadi objeknya, tetapi juga seluruh umat manusia yang termasuk di dalamnya, yaitu non-muslim. Sedangkan objek formal adalah aspek khusus atau tertentu pada objek material yang diselidiki dan dideskripsikan oleh suatu ilmu. Objek formal dalam manajemen dakwah yaitu mengkaji dan mempelajari bagaimana cara mengajak umat manusia agar masuk ke dalam sistem Islam dalam semua segi kehidupan. Memasuki pembahasan yang kelima, yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu takhtid atau perencanaan dakwah, yang kedua tanzim, pengorganisasian dakwah, yang ketiga tauzih, penggerakan, dan yang keempat riqabah atau pengawasan dan evaluasi. Yang pertama yaitu takhtid atau perencanaan dakwah. Takhtid atau perencanaan dakwah merupakan titik tolak kegiatan manajerial karena sesempurna apapun suatu kegiatan pengelolaan tetap memerlukan perencanaan. Karena perencanaan merupakan langkah awal dari suatu kegiatan berupa hal-hal yang berkaitan agar diperoleh hasil yang optimal. Secara umum, bahwa tanpa perencanaan tidak ada dasar untuk melakukan kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar proses dakwah memperoleh hasil yang maksimal, perencanaan merupakan suatu keharusan segala sesuatu yang membutuhkan rencana. Yang kedua, tanzim atau pengorganisasian dakwah. Tanzim atau pengorganisasian dakwah merupakan seluruh proses pengelompokan orang, alat bersama-sama, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Berorganisasi atau at-tanzim dalam pandangan Islam bukan semata-mata soal, tetapi bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dengan rapi, tertib, dan sistematis. Yang ketiga, tauzih atau penggerakan dakwah. Tauzih atau penggerakan dakwah merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase mobilisasi inilah inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling bahu-membahu untuk bekerja sama mensukseskan program yang dilaksanakan. Yang dimaksud dengan mobilisasi adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mampu bekerja dengan sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis.
Memotivasi secara umum adalah memberikan dorongan kepada para pelaksana dakwah yang dapat berupa arahan, bimbingan, nasihat, dan sebagainya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Riqobah atau pengendalian dan evaluasi dakwah. Riqobah atau pengendalian dan evaluasi dakwah terbagi menjadi dua, yaitu kontrol dakwah dan evaluasi dakwah. Yang pertama, kontrol dakwah. Kontrol dalam organisasi dakwah. Penggunaan produsen kontrol ini diterapkan untuk memastikan kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif yang lebih diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terlibat antara lain detektor, penyeleksi, efektor, dan komunikator. Yang kedua, evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah adalah meningkatkan manajerial dakwah dalam program-program formal yang mendorong para pengelola atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya melalui pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian antara kedua belah pihak. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui bagi setiap individu atau kelompok. Dakwah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam menyampaikan ajaran Islam, yang intinya menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Unsur-unsur manajemen dakwah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, takhtid atau perencanaan dakwah. Yang kedua, tanzim, pengorganisasian dakwah. Yang ketiga, tauzih, penggerakan dakwah. Dan yang keempat, riqobah, pengawasan dan evaluasi dakwah. Memasuki pembahasan yang keenam, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan yang telah ditentukan dan mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain yang dilakukan oleh orang-orang dalam atau divisi yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan. Ada berbagai fungsi manajemen yang umumnya disingkat dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan dakwah adalah pemilihan atau penentuan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan penting sangat efektif dilakukan dalam proses perencanaan karena dalam kasus jika keputusan tidak dibuat dalam perencanaan, maka segala bentuk kegiatan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dirumuskan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan datang. Dapat juga diartikan sebagai proses perumusan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi. Begitu pentingnya perencanaan, sehingga perencanaan suatu organisasi dakwah membutuhkan waktu yang semakin lama untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Bertekad
Setelah perencanaan, langkah selanjutnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah mengorganisasikan semua sumber daya untuk menggerakkan organisasi menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Penggerakan dalam dakwah merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pada fase mobilisasi inilah inti dari manajemen dakwah. Setiap komponen dalam organisasi akan saling membahu-membahu untuk bekerja sama mensukseskan program yang dilaksanakan. Yang keempat, controlling atau pengendalian dan evaluasi. Menurut George R. Terry, pengendalian dalam dakwah adalah upaya untuk memeriksa kegiatan yang telah dan akan dilakukan. Pemberian nasihat, umpan balik, evaluasi terhadap suatu kegiatan organisasi merupakan suatu keniscayaan agar organisasi tetap hidup. Sehingga perlu adanya evaluasi dan pengawasan dalam suatu organisasi. Kegiatan evaluasi yang telah dilakukan terdiri dari evaluasi kekurangan-kekurangan, sejauh mana keberhasilannya, seberapa ideal implementasinya. Hal-hal tersebut merupakan bahan evaluasi yang digunakan pimpinan untuk memberikan pembelajaran agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada kegiatan sebelumnya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan memperhatikan rangkaian kegiatan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dakwah merupakan suatu proses yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dalam suatu rantai sehingga merupakan suatu siklus yang bergerak secara terus-menerus hingga mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajemen dakwah terdiri dari planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengelompokan, yang ketiga actuating atau pelaksanaan, yang keempat yaitu controlling atau pengendalian dakwah. Memasuki pembahasan yang ketujuh yaitu tujuan organisasi dakwah. Tujuan organisasi dakwah. Pengorganisasian itu memiliki arti penting bagi proses dakwah, dan dengan pengorganisasian, rencana dakwah akan lebih mudah diaplikasikannya. Untuk itu, pada dasarnya tujuan dari pengorganisasian dakwah yaitu yang pertama membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Yang kedua, yaitu membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga, mengordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah. Yang keempat, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit. Yang kelima, membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok, dan departemen. Yang keenam, menetapkan garis-garis wewenang formal. Yang ketujuh, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan akhir dakwah adalah untuk mendapatkan keridhaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, untuk mencapai tujuan ini pertama-tama perlu mewujudkan tujuan duniawi. Sebab dengan tercapainya tujuan tersebut tidak menutup kemungkinan tujuan akhirat tersebut dapat tercapai secara maksimal. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang ke-8, sasaran manajemen dakwah. Sasaran manajemen dakwah. Sasaran pengelolaan dakwah menunjukkan hasil yang harus dicapai dan yang harus diberikan kepada pencapaian kelompok sasaran jamaah atau organisasi. Dalam manajemen Islam, secara garis besar ada dua hal yang menjadi sasaran utama manajemen Islam, yaitu yang pertama, realisasi hasil-hasil pengelolaan yang spesifik atau tipikal yang sehubungan dengan ruang lingkup khusus di mana manajemen tersebut beroperasi. Yang kedua, terciptanya sistem dan mekanisme kerja yang islami di mana setiap aktualisasi manajerial merupakan manifestasi dari aturan Allah dan Rasulullah.
dapat kita ambil kesimpulan bahwa sasaran dakwah dapat mengarah pada tujuan akhirat adalah tegaknya din atau agama Islam di muka bumi dengan tegaknya dakwah Islamiyah alamiah yang dikendalikan oleh suatu sistem yang disebut sistem khilafah. Tujuan ini merupakan tujuan besar yang membutuhkan landasan dan struktur yang kokoh. Itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah manajemen dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.